Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman sebagai dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fatur Rahman dengan NIM 1908086 yang membawa tema terkait pendidikan dan juga Islam. Kemudian dengan judul Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam terhadap Penetapan Mahar dalam Pernikahan. Baik, apa itu mahar dan apa itu pernikahan yang menjadi permasalahan di sini, gitu kan? Nah, perbedaan adat dalam penentuan besaran nilai mahar di setiap daerah juga berdampak pada tradisi pemegang hak mahar tersebut. Sebagian masyarakat muslim memberikan hak pada kewenangan mahar tersebut kepada calon istri. Hal itu didasarkan pada pandangan bahwa berdasarkan ketentuan hukum pernikahan dalam Islam, mahar merupakan hak istri. Adapun ketetapan dari Rasulullah tentang mahar adalah termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang artinya bahwa Nabi SAW melihat pada diri Abdurrahman bin Auf bekas warna kuning. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Aku mengawini seorang wanita dengan mas kawin 1 biji emas." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepadamu." Ini adalah ketetapan dari Nabi SAW. Kemudian penelitian ini mengenai penetapan mahar dalam pernikahan ini sebelum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berjudul Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampong Mausah Kaude, menemukan bahwa penetapan mahar memberikan pengaruh negatif dan pernikahan karena mahar yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan hambatan pelaksanaan pernikahan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Huda dalam skripsinya yang berjudul Penetapan Mahar dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam, menemukan bahwa kadar jumlah mahar yang harus dibayarkan telah ditetapkan sebanyak 1 mayam atau 3,3 gram emas. Ketetapan ini tidak lain hanya untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Mengingat status sosial yang beragam, maka ditetapkan jumlah untuk kesetaraan dalam adat. Baik, untuk apa sih yang kita bahas untuk saat ini, gitu kan? Kami membahas mengenai rumus mahar tersebut, yaitu bagaimana perspektif masyarakat terhadap penetapan mahar dalam pernikahan, bagaimana pandangan Islam terhadap penetapan mahar dalam pernikahan, yang terakhir, apa yang menjadi hambatan dalam penetapan mahar pernikahan. Baik, metode penelitian ini berjenis tentang deskriptif dengan metode survei. Metode survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Metode survei yang digunakan yaitu cross-sectional survey atau pengumpulan data yang bersifat temporer dan hanya dilakukan 1 kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pendapat atau sikap masyarakat terhadap suatu hal. Bisa dikatakan pada penelitian ini akan mengajukan pertanyaan kepada responden tentang suatu topik. Dilanjut dengan apa itu pernikahan. Nah, secara etimologi pernikahan berasal dari bahasa Arab. Penggunaan kata akad untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Yang kedua, penggunaan kata yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara syara atau yaitu pernikahan. Yang ketiga, penggunaan
penggunaan atau lafaz naha atau jawaza mengandung maksud bahwa akad membolehkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan harus dilakukan menggunakan kata nakaha atau zawaja. Pernikahan juga disebut berarti suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual, yaitu suatu yang didasari oleh perkawinan atau pernikahan yang diikat oleh akad. Kemudian menurut Islam dijelaskan bahwa dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Pengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi haknya, sehat badannya, berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Kemudian, apa itu mahar? Mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mahar, jamaknya yaitu al-mahmur atau al-muhuromah. Baiknya berarti mas kawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad. Kemudian secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati seorang calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kepada kasih sayang bagi seorang istri. Kemudian pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon istrinya, baik dalam berbentuk benda, jasa, atau pelayanan, dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad pernikahan. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. Kemudian, jika dilihat dari hasil survei yang telah kami lakukan, yaitu ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan kepada masyarakat ataupun pada kalangan mahasiswa yang mungkin sudah menikah ataupun yang belum menikah menurut perspektif mereka. Pertanyaan yang pertama yaitu mahar apa yang diinginkan atau diberikan kepada ketika menikah. Berdasarkan hasil kuesioner, responden paling banyak menjawab akan memberikan atau menginginkan mahar dalam bentuk barang dengan persentase 49,2%. Diperjelas dalam opsi lain bahwa responden menginginkan mahar dalam bentuk rumah, emas, logam mulia, seperangkat alat sholat, properti, cincin. Kemudian 34,9% memberikan atau menginginkan mahar dalam bentuk uang. Selebihnya responden menjawab akan memberikan atau menginginkan mahar baik dalam bentuk uang maupun barang. Pertanyaan yang kedua yang kami lontarkan yaitu apakah penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Jawaban responden akan pertanyaan ini paling banyak menjawab sesuai kesepakatan. Artinya, berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak yaitu sebanyak 62,8%, kemudian 29,1% menjawab mahar tidak boleh ditangguhkan, dan 8,1% menjawab boleh ditangguhkan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah penyebutan mahar pada saat proses ijab kabul termasuk ke dalam riya atau sombong? Berdasarkan hasil kuesioner, 51,2% atau 44 responden menjawab bahwa penyebutan mahar dalam ijab dan kabul bukan termasuk riya atau sombong. Kemudian 47,7% atau 41 orang responden menjawab tergantung dengan niat. Dan 1 responden menjawab bahwa penyebutan mahar termasuk riya. Pertanyaan yang keempat, apakah mahar ditentukan oleh calon suami atau calon istri?
sebanyak 73,3% atau 63 responden menjawab kesepakatan kedua belah pihak. 22,1% menjawab ditentukan oleh calon istri dan 4,7% menjawab ditentukan oleh calon suami. Pertanyaan yang kelima, jika Anda tidak bisa menyanggupi mahar yang diberi atau diminta, apakah Anda tetap melanjutkan pernikahan? Pertanyaan ini memiliki beragam jawaban dari responden. Akan tetapi responden paling banyak menjawab akan tetap melanjutkan pernikahan sebanyak 45,3%. 25,6% responden atau 22 orang menjawab tidak akan melanjutkan pernikahan, dan lainnya memiliki pendapat tersendiri seperti meminta keringanan, tergantung pihak keluarga, dan sebagian besar menjawab akan didiskusikan atau dimusyawarahkan kembali dengan pihak keluarganya. Pertanyaan yang keenam, apakah dengan ketetapan mahar yang tinggi laki-laki dan perempuan sulit menikah? Responden sebagian menjawab tidak, dan hampir sama banyak dengan jawaban sebelumnya bahwa responden merasa mahar yang terlalu tinggi akan menyulitkan pernikahan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu berdasarkan apa penentuan besarannya mahar? Paling banyak responden menjawab besarnya mahar ditentukan oleh pihak keluarga dengan persentase 73,3% atau 63 responden. Kemudian 19,8% atau 17 responden menjawab besarnya mahar ditentukan oleh dengan aturan adat masing-masing. Dan 7% responden menjawab sesuai dengan kasta atau tingkat atau derajat. Pertanyaan ke-8 yaitu apakah mahar dalam pernikahan menjadi penentu tingkat atau derajat kasta dari seorang perempuan? Jawaban paling banyak dari responden yaitu tidak menjadi penentu tingkat atau derajat kasta seorang perempuan dengan persentase 59,3% atau 51 responden. Kemudian 31,4% atau 27 responden menjawab bisa jadi, dan 9,3% responden menjawab tidak. Pertanyaan yang ke-9 yaitu setelah menikah, mahar akan menjadi hak siapa? Dominan pertanyaan ini dijawab dengan jawaban bahwa mahar akan menjadi pihak istri atau mempelai wanita dengan persentase 87,2% atau sebanyak 75 responden, dan 12,8% menjawab setelah menikah mahar menjadi hak suami dan istri atau menjadi hak bersama. Pertanyaan ke-10, apakah sah pernikahan jika mahar pinjam ke pihak perempuan? 3 jawaban dari responden yang hampir sama banyaknya. Paling banyak responden menyatakan bahwa bisa jadi pernikahan tetap sah walau mahar tersebut dipinjam dari pihak perempuan dengan persentase jawab responden sebanyak 36% atau 31 orang. Kemudian sebanyak 33,7% responden menjawab pernikahan tersebut tidak sah apabila dipinjam dari pihak perempuan. Terakhir, 30,2% responden menjawab sah pernikahan tersebut. Nah, berdasarkan analisis atau pandangan hukum Islam terhadap perspektif masyarakat terhadap penetapan mahar, pandangan atau pendapat masyarakat terkait penetapan mahar dalam pernikahan ini dapat dilihat dari jawaban terhadap pertanyaan yang sudah diajukan yang termuat dalam Google Form yang disebar. Berdasarkan hasil yang terlihat, dapat diketahui bahwa jawaban responden beragam sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Responden yang mengisi merupakan masyarakat yang sudah cukup usia dan sudah tahu perihal gambaran umum tentang mahar dalam pernikahan. Dalam pertanyaan pertama terkait mahar yang diinginkan didapatkan atau diberikan saat nikah, responden lebih banyak memilih berupa barang dibandingkan dengan uang. Kemudian kesimpulan, mahar yaitu perspektif fikih dan perundang-undangan, sama dengan menentukan bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan,
kepatutan dan kepantasan serta diserahkan dengan penuh keikhlasan. Begitupun sudah terjawab bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan mahar harus didiskusikan oleh kedua belah pihak untuk mencapai titik mufakat. Dengan adanya hukum fikih yang menyelesaikan masalah ini, tentunya sangat jelas bahwa kesepakatan adalah sebagai kunci hal yang paling utama, tidak memberatkan calon mempelai pria dan tidak pula merendahkan calon mempelai perempuan. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.